Siapa sangka, cinta bisa tumbuh bukan dari pelukan hangat atau mata yang saling memandang, tapi dari tangan yang sabar mendorong kursi roda dan hati yang memilih tetap tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati, terima kasih sudah hadir di cerita penuh makna ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kamu gak ketinggalan kisah cinta yang bukan hanya menghibur, tapi juga menyentuh sisi terdalam hatimu. Surabaya, kota yang ramai dan penuh hiruk-pikuk. Di sebuah gang kecil yang sempit tapi hangat, tinggal seorang pemuda bernama Rangga Prasetyo. Usianya baru 24 tahun, tapi wajahnya menyimpan kelelahan orang yang sudah kenyang makan pahit kehidupan. Ia anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak sang ayah meninggal karena stroke, ibunya menjadi tulang punggung, menjahit dari pagi hingga larut malam demi sesuap nasi. Rangga tak tega melihat ibunya mengorbankan segalanya. Setelah lulus SMK dan sempat bekerja sebagai petugas kebersihan hotel, ia memutuskan merantau sebagai TKI ke Jepang, negara yang katanya penuh kesempatan dan gaji besar. Lewat jalur resmi, dengan pelatihan bahasa Jepang yang pas-pasan dan tekad yang menggunung, ia akhirnya mendapat panggilan kerja. Bukan di pabrik seperti kebanyakan, tapi sebagai asisten pribadi di rumah seorang pengusaha Jepang bernama Tajima Kazuo. Hari keberangkatannya penuh haru. Ibunya memberinya bekal kering tempe, sambal terasi, dan satu hal yang paling berharga, surat tulisan tangan dengan doa dan air mata. Di bandara, Rangga berjanji pada dirinya sendiri, ia akan sukses. Ia akan pulang membawa rumah baru untuk ibunya, sekolah layak untuk adik-adiknya, dan bukti bahwa anak kampung juga bisa bermartabat. Setibanya di Tokyo, Rangga takjub, bukan hanya dengan gedung-gedung tinggi dan teknologi serba cepat, tapi juga dengan sunyinya jiwa manusia di kota besar. Semua serba efisien, tapi dingin. Ia dibawa ke rumah keluarga Tajima, sebuah villa modernan mewah di kawasan elit. Namun, sesampainya di sana, ia diberi penjelasan, tugasnya bukan hanya membersihkan rumah, tapi merawat satu-satunya anak keluarga itu, Nona Hikari Tajima, wanita dewasa, cantik, cerdas, namun lumpuh total dari pinggang ke bawah. Ia tinggal sendirian di lantai 2 rumah itu, jarang keluar kamar, bahkan dikabarkan tidak pernah tersenyum sejak kecelakaan tragis 3 tahun lalu. Rangga tidak tahu apa yang menantinya. Tapi satu hal pasti, ia sudah berada di titik tanpa jalan kembali. Dan tanpa sadar, langkah kecilnya di Jepang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi juga hati seorang wanita yang kehilangan semangat hidupnya. Hari pertama Rangga bekerja di rumah keluarga Tajima dimulai dengan keheningan yang terasa seperti tekanan udara di dalam ruang hampa. Rumah itu mewah dan luas, namun sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada denting musik, hanya suara jam dinding dan langkah kaki. Pelayan senior rumah itu, Nyonya Kagawa, membimbing Rangga ke ruang kerja Tuan Tajima sebelum akhirnya memperkenalkannya kepada wanita yang menjadi alasan utama kehadirannya di sana, Hikari Tajima. Pintu kamar di lantai 2 terbuka perlahan. Rangga melihat sosok Hikari duduk membelakangi jendela besar. Rambutnya hitam legam, lurus, menjuntai sebahu. Kursi roda hitam mengapit tubuh rampingnya yang tegak namun tampak kaku. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi aura bangsawan terpancar dari raut wajahnya. Cantik, namun keras. Matanya tajam, seolah sedang menilai dan mengukur siapa yang ada di hadapannya. "Anda orang baru?" tanyanya tanpa menoleh. Suaranya tenang tapi penuh jarak. "Iya, nama saya Rangga. Saya dari Indonesia. Saya ditugaskan untuk membantu merawat Nona Hikari," jawab Rangga sopan sambil sedikit membungkuk. Tak ada sambutan. Hanya keheningan dan satu kalimat pendek. "Saya tidak butuh dikasihani." Itu menjadi awal dari hari-hari yang berat bagi Rangga. Hikari menolak dibantu saat Rangga, enggan makan saat disuapi, bahkan pernah sengaja menjatuhkan gelas hanya agar Rangga tahu batasannya. Ia memperlakukan Rangga seperti bayangan, ada tapi sebaiknya tak bersuara. Namun Rangga tidak menyerah. Ia bukan tipe yang mudah mundur. Ia tahu, di balik ketegasan Hikari, ada luka yang belum sembuh. Rangga mulai memperlakukan Hikari bukan sebagai orang sakit, tapi sebagai manusia biasa. Ia bercerita soal kampung halamannya,
tentang sambal buatan ibunya, tentang hujan deras di Surabaya yang tetap bisa bikin orang ketawa. Hikari tidak tertawa, tapi ia mendengarkan. Itu sudah cukup bagi Rangga. Satu sore, saat Rangga membantu mendorong Hikari ke taman belakang, ia memetikkan bunga kecil dan menyelipkannya di pegangan kursi roda. Di Indonesia, bunga ini sering tumbuh liar. Tapi ibu saya bilang, justru yang liar itu kadang yang paling kuat hidupnya. Hikari menatapnya sekilas, lalu membuang muka. Tapi Rangga tahu, itu bukan tatapan benci. Itu adalah tatapan seseorang yang mulai membuka celah di balik tembok tinggi hatinya. Hari-hari pertama Rangga di rumah itu terasa seperti bernafas dalam air, sulit dan menyesakan. Hikari, meski perlahan mulai bereaksi terhadap kehadirannya, tetap menjaga jarak yang jelas dan dingin. Ia hanya berbicara jika perlu, tak pernah menatap mata, dan selalu menanggapi dengan nada datar. Bahkan saat Rangga berusaha membuat suasana lebih hangat dengan cerita-cerita lucu khas Jawa Timur, Hikari hanya mengangguk atau tersenyum tipis, seolah semua emosi dalam dirinya sudah mati bersama tragedi masa lalunya. Satu pagi, Rangga masuk ke kamar Hikari lebih awal dari biasanya karena cuaca cerah dan ia ingin mengajaknya ke taman untuk menikmati matahari. Tapi Hikari langsung membentaknya. "Jangan seenaknya masuk tanpa izin. Aku bukan anak kecil," katanya tajam. Rangga terdiam sejenak. "Maaf, saya hanya... Aku tidak butuh teman. Aku butuh orang yang tahu batas," lanjutnya, dingin. Rangga pun undur diri. Meski dalam hati ia tahu bahwa yang berbicara bukan Hikari yang sebenarnya, melainkan trauma yang belum sembuh. Ia mulai menyadari bahwa yang dihadapinya bukan sekadar tubuh yang lumpuh, tapi jiwa yang tertutup rapat, dihimpit rasa kehilangan dan perasaan tak lagi berharga. Beberapa hari kemudian, saat membantu Hikari berpindah ke kursi roda, tangan Rangga tanpa sengaja menyentuh pergelangan tangannya. Hikari refleks menarik diri. "Jangan sentuh aku," teriaknya, mata berkaca-kaca. Rangga menunduk, perlahan berkata, "Maaf, saya hanya ingin membantu." Hikari tak menjawab. Ia memalingkan wajah, tapi kali ini bahunya bergetar pelan. Itu bukan kemarahan, tapi mungkin tangis yang ditahan. Rasa frustrasi mulai menghantui Rangga. Ia sempat berpikir untuk menyerah, meminta dipindah ke tempat kerja lain. Tapi tiap kali ia membaca surat ibunya, atau melihat Hikari duduk sendirian di balkon menghadap langit kosong, hatinya luluh kembali. Malam itu, ia menulis sesuatu di secari kertas dan menyelipkannya di sela meja kecil di dekat ranjang Hikari. "Hari ini mungkin berat, tapi mungkin besok bisa lebih ringan, kalau kita berjalan pelan-pelan." Tak ada balasan keesokan harinya, tapi kertas itu sudah tidak ada. Dan di meja, ada gelas teh yang sudah disiapkan untuknya. Pertama kalinya Hikari membuatkan sesuatu, walau sederhana. Rangga tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi jarak itu, sejauh apapun, mulai bisa dijembatani. Dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan mungkin, dengan rasa yang tumbuh diam-diam. Musim semi mulai merayap masuk. Udara Tokyo menghangat, dan bunga sakura mulai mengembang pelan-pelan, seakan tak ingin tergesa. Di tengah perubahan alam itu, perubahan lain yang lebih halus mulai terjadi di antara dua jiwa yang saling menahan jarak, Rangga dan Hikari. Suatu sore, saat Rangga sedang menyiram tanaman di taman belakang, Hikari menatapnya dari teras. Ia mengamati bagaimana Rangga melantunkan lagu daerah dengan logat Jawa kental sambil menirukan suara ayam kampung. Aneh, nyeleneh, dan tidak cocok dengan lingkungan villa mewah. Tapi entah kenapa, ada satu sudut kecil di hati Hikari yang menghangat. "Anda menyanyi seperti orang gila," katanya dari kursi rodanya. Rangga menoleh dan nyengir. "Kalau gila bisa bikin orang ketawa, saya rela jadi gila tiap hari." Hikari terkekeh. Tawa pertamanya sejak 3 tahun lalu. Tak keras, tapi nyata. Bening, terasa jujur. Rangga tak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Tapi dalam hati, ia seperti menemukan mata air di tengah padang gurun. Sejak hari itu, interaksi mereka berubah. Masih banyak diam dan hening, tapi kini Hikari mulai mengajukan pertanyaan.
tentang makanan Indonesia, tentang masa kecil Rangga, bahkan tentang perasaannya tinggal jauh dari keluarga. Ia tak lagi hanya mendengar, tapi mulai terlibat. Rangga, yang dulunya sangat berhati-hati, kini lebih berani. Ia sesekali menyelipkan lelucon khas Surabaya saat mendorong kursi roda Hikari keliling taman. Pernah suatu pagi, ia membawakan sarapan sambil mengenakan sarung dan mengikat handuk di kepala, meniru bapaknya saat baru bangun tidur. Hikari tertawa sampai berkaca-kaca. "Kau ini benar-benar aneh," katanya. "Kalau bisa buat Nona tertawa, berarti keanehan saya berguna," jawab Rangga ringan. Namun, di balik tawa yang mulai hadir, Hikari masih menyimpan satu ketakutan. Takut membuka hati, takut berharap. Ia menyadari bahwa Rangga berbeda. Ia memperlakukannya bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia. Bahkan sebagai wanita. Suatu malam, saat langit Tokyo cerah dan bulan penuh menggantung seperti lentera raksasa, mereka duduk di balkon. Hikari berkata pelan, "Kalau aku bukan di kursi roda, mungkin hidupku sudah berbeda." Rangga menjawab lirih, "Kalau Nona bukan di kursi roda, mungkin saya tak pernah bisa duduk di sini, bareng Nona, di bawah bulan yang sama." Hikari tak menjawab, tapi ia menoleh perlahan, menatap mata Rangga untuk pertama kalinya, dan tidak berpaling. Malam di Tokyo selalu tenang, tapi bagi Rangga, rumah keluarga Tajima semakin terasa seperti tempat yang menyimpan banyak suara, bukan dari luar, tapi dari dalam hati orang-orang di dalamnya. Terutama satu suara yang samar tapi mendalam, luka yang masih mengendap di balik ketenangan Hikari. Suatu malam, Rangga diminta merapikan tumpukan buku dan dokumen lama di ruang kerja pribadi Hikari. Saat ia menyusun rak buku, sebuah jurnal kecil bersampul kulit biru terjatuh. Di sudutnya, tertulis nama, Hikari Tajima. Ia sempat ragu membukanya, tapi rasa penasaran dan naluri kemanusiaan menuntunnya membuka beberapa halaman pertama. Ia hanya membaca sepintas, dan saat itu, semuanya menjadi jelas. Tulisan Hikari begitu jujur, mentah, dan menyayat. "Aku tak tahu siapa aku sekarang. Semua yang pernah aku rencanakan hilang dalam satu malam. Mobil itu, suara dentuman, lalu, gelap. Dan saat aku sadar, aku tidak bisa merasakan apa-apa, kecuali kehilangan. Kenji, kenapa kau yang pergi? Harusnya aku yang mati." Kenji, nama itu tertulis berulang-ulang, kadang dalam kalimat doa, kadang dalam kalimat penuh amarah. Ia adalah tunangan Hikari, seorang dokter muda, yang meninggal dalam kecelakaan mobil yang sama yang membuat Hikari lumpuh. Mereka seharusnya menikah 2 minggu setelah kecelakaan itu terjadi. Rangga menutup jurnal itu perlahan. Matanya berkaca. Ia tidak menyangka, tawa-tawa kecil yang akhir-akhir ini muncul dari Hikari ternyata berdiri di atas lautan luka yang begitu dalam. Sejak itu, Rangga memutuskan satu hal, bukan hanya merawat tubuh Hikari, tapi menemani jiwanya untuk pulih. Ia mulai menulis surat-surat kecil, tanpa nama pengirim, berisi kalimat semangat, kutipan-kutipan dari tokoh dunia, bahkan doa-doa pendek dalam bahasa Indonesia. Ia menyelipkannya di tempat-tempat sederhana, di dalam buku yang biasa Hikari baca, di laci meja, atau di selimut saat malam. Hikari tahu siapa yang menulis surat-surat itu. Gaya bahasanya terlalu khas, sederhana, tapi tulus. Ia tidak menegur Rangga, tidak juga mengembalikan surat-surat itu. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, Rangga melihat sebuah origami bangau kecil di mejanya, diselipkan dengan catatan tulisan tangan halus. "Terima kasih. Tapi luka ini belum hilang, hanya sedang belajar bernapas." Rangga membaca pesan itu berulang-ulang. Ia sadar, Hikari tidak membutuhkan pahlawan. Ia hanya butuh seseorang yang tidak lari saat hatinya sedang porak-poranda. Dan bagi Rangga, itulah peran yang siap ia jalani, dengan sepenuh hati. Hari-hari di musim panas Jepang membawa aroma pohon cemara dan semilir angin lembut yang menelusup ke setiap sudut rumah keluarga Tajima. Di tengah keheningan rumah besar itu, hubungan antara Rangga dan Hikari berkembang perlahan, seperti matahari pagi yang tak pernah terburu-buru menyinari bumi. Setelah peristiwa surat dan origami bangau itu, Hikari mulai membuka diri lebih jauh.
Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang jarang pulang karena urusan bisnis, dan bagaimana ia selalu mengagumi ayahnya yang tegas namun dingin. Ia menyebut hidupnya sempurna tapi sepi. Rangga, yang tumbuh dalam kesederhanaan penuh kehangatan, justru merasa Hikari selama ini hidup tanpa rumah, meskipun tinggal di rumah sebesar istana. Mereka mulai memiliki rutinitas, sarapan bersama di taman, membaca buku di sore hari, atau menonton film klasik di ruang tamu. Hikari bahkan meminta Rangga mengajarinya beberapa frasa dalam bahasa Indonesia. Salah satu yang paling sering ia ulang adalah, "Apa kabar, Rangga?" Dan Rangga selalu menjawab, "Lebih baik setelah dengar suara kamu, Nona." Tawa pun menjadi hal biasa di antara mereka. Tapi lebih dari sekadar tawa, tumbuh rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Rangga sering mencuri pandang saat Hikari tersenyum, dan Hikari mulai menantikan suara langkah Rangga di koridor lantai 2 setiap pagi. Satu malam, mereka pergi ke festival kembang api musim panas. Dengan izin dari keluarga Tajima, Rangga mendorong kursi roda Hikari ke jembatan kecil yang menghadap sungai, tempat kembang api akan dinyalakan. Lampion warna-warni menggantung di sepanjang jalan, menciptakan suasana seperti mimpi. Saat kembang api pertama meledak di langit, Hikari menatapnya dengan mata berbinar. Tapi bukan hanya karena keindahan langit malam, melainkan karena seseorang di sampingnya yang membuat hidupnya kembali terasa hidup. "Rangga," katanya pelan, hampir tak terdengar karena gemuruh kembang api. "Iya, Nona. Kamu akan kembali ke Indonesia, kan? Setelah kontrakmu selesai." Rangga menoleh, menatap wajahnya yang disinari cahaya merah muda dari kembang api. "Kalau ada alasan untuk tinggal, aku mungkin akan tetap tinggal." Hikari tidak menjawab, tapi matanya, mata yang dulu beku dan dingin, kini mulai penuh dengan air. Bukan air mata kesedihan, tapi takut kehilangan, untuk pertama kalinya sejak lama. Di malam itu, di bawah langit yang meledak penuh warna, tanpa ucapan cinta, tanpa pelukan, mereka tahu, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di hati masing-masing. Dan sekali tumbuh, tak akan mudah ditepis. Kebahagiaan yang perlahan tumbuh antara Rangga dan Hikari tak sepenuhnya tersembunyi. Para pelayan di rumah mulai memperhatikan tatapan lembut Hikari setiap kali Rangga datang. Juga bagaimana Rangga tak pernah berpaling saat Hikari berbicara. Semuanya tanpa alami, tapi bagi Tuan Tajima, ayah Hikari, itu adalah hal yang tidak seharusnya terjadi. Suatu sore yang kelabu, Tuan Tajima memanggil Rangga ke ruang kerjanya. Di balik meja kayu besar dan rak penuh dokumen, ia menatap Rangga dengan dingin. "Aku tahu kau merawat Hikari dengan baik," katanya datar. "Terlalu baik, mungkin." Rangga tetap menunduk, menghormati, tapi tidak tunduk. "Aku hanya menjalankan tugasku, Tuan." Tuan Tajima menyodorkan sebuah amplop. "Ini cukup untuk membuatmu pulang ke Indonesia dan hidup nyaman. Aku harap kau mengerti maksudku." Rangga memandang amplop itu. Berat, tapi ia tidak menyentuhnya. "Maaf, Tuan. Saya datang ke Jepang bukan hanya untuk uang. Kalau saya pergi sekarang, saya akan meninggalkan seseorang yang saya pedulikan." Kalimat terakhir hampir tak keluar, tapi ia tahu, kejujuran adalah satu-satunya keberanian yang ia punya. Tuan Tajima tak berkata apa-apa lagi, hanya menghela napas. Tapi sejak hari itu, suasana rumah berubah. Lebih tegang, lebih diam. Bahkan Hikari ikut merasakannya. Di saat yang sama, tubuh Hikari mulai melemah. Ia sering kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan beberapa kali pingsan mendadak. Hasil pemeriksaan medis menyatakan komplikasi dari cedera lama mulai mempengaruhi sistem tubuhnya. Dokter menyarankan agar ia menjalani terapi intensif. Tapi Hikari menolak. "Apa gunanya hidup panjang kalau aku hanya jadi beban?" katanya lirih pada Rangga. Rangga menatapnya tajam. "Kalau hidupmu beban, aku tidak akan di sini sekarang. Aku tetap di sini karena aku memilih, bukan karena kasihan." Hikari menangis, bukan karena rasa sakit di tubuhnya, tapi karena hatinya tak sanggup lagi menyangkal apa yang ia rasakan.
Tapi justru saat perasaan itu tumbuh, rasa takut juga makin besar. Takut kehilangan lagi, takut Rangga akhirnya pergi. Malam itu, Hikari kembali menemukan sepucuk surat di meja kamarnya. Tulisan tangan Rangga, sederhana. Aku tidak bisa menjanjikan segalanya akan baik-baik saja. Tapi selama aku di sini, kamu tidak akan sendiri. Kamu bukan beban. Kamu alasan aku tetap bertahan. Hikari menggenggam surat itu erat. Tapi tak lama kemudian, tubuhnya melemah lagi, dan ia dilarikan ke rumah sakit. Di ruang rumah sakit yang sunyi, Rangga duduk menggenggam tangan Hikari. Ia sadar, kini bukan sekadar bekerja. Ia sedang bertaruh dengan waktu dan kepercayaan untuk menyelamatkan satu jiwa yang pernah ingin menghilang dari dunia. Dan mungkin, ia juga sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Di rumah sakit Shinjuku, suasana terasa begitu sunyi, meski hiruk-pikuk kota Tokyo tak pernah tidur. Lampu neon putih memantul di dinding, menciptakan bayang-bayang kesepian yang panjang. Di dalam sebuah kamar perawatan VIP, Hikari Tajima terbaring lemah. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan detak jantung di monitor terdengar seperti detik-detik yang berlomba melawan waktu. Di sampingnya, Rangga duduk tak bergeming. Matanya sembab, tetapi bukan karena lelah fisik, melainkan karena takut. Bukan takut kehilangan pekerjaan, melainkan takut kehilangan seseorang yang sudah mengisi celah hatinya secara perlahan dan dalam. Dokter mengatakan kondisinya kritis, bukan karena penyakit mematikan, tapi karena Hikari sendiri mulai menyerah secara batin. Ia kehilangan semangat hidup, tak mau makan, tak mau berbicara, seolah kembali ke masa kelam sebelum Rangga datang. Rangga tahu ini bukan soal obat, bukan soal terapi. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, keyakinan Hikari bahwa dirinya tidak lagi pantas dicintai. Maka, malam itu, Rangga mengambil pulpen dan kertas, lalu mulai menulis surat paling jujur dalam hidupnya. Ia membacakan surat itu perlahan, sambil menggenggam tangan Hikari yang dingin. Hikari, aku tahu kau muak disebut kuat. Mungkin karena orang-orang tak pernah tahu seperti apa rasanya berjuang sendirian. Tapi bagiku, kamu tetap wanita terkuat yang pernah aku kenal. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu memilih untuk tetap bertahan meski semua terasa gelap. Kamu pikir kursi roda ini membuatmu tidak layak dicintai. Tapi tahukah kamu? Justru karena kamu, aku jadi tahu apa itu cinta yang bukan karena fisik, bukan karena kesempurnaan, tapi karena kehadiranmu mengubah hatiku. Kamu ajarkan aku sabar. Kamu ajarkan aku diam. Kamu buat aku percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari luka, bukan dari pelukan pertama. Kalau kamu masih mau bertarung, aku akan bertarung bersamamu. Tapi kalau kamu menyerah, aku akan tetap di sini. Karena bagiku, mencintaimu bukan pilihan sesaat. Ini keputusan. Dan aku tidak akan pergi. Saat kalimat terakhir keluar dari bibir Rangga, setetes air mata menetes dari sudut mata Hikari. Pelan, tapi nyata. Tangannya yang lemah bergerak sedikit, menggenggam jari Rangga. Suara serak keluar dari tenggorokannya, hampir tak terdengar. Jangan pergi. Rangga membungkuk, mendekat. Aku di sini. Selalu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, Hikari meminta makan. Perlahan. Dengan tangannya sendiri. Itu bukan kemenangan besar, tapi itu adalah tanda kehidupan. Surat Rangga bukan sihir, tapi itu adalah jembatan terakhir yang berhasil menyelamatkan Hikari dari jurang keputusasaan. Dan dari jembatan itu, mereka berdua akhirnya tahu, mereka tidak saling menyelamatkan, mereka saling menghidupkan. 2 tahun telah berlalu sejak malam ketika Hikari menggenggam tangan Rangga dan memilih untuk tetap hidup. Musim berganti, luka perlahan mengering, dan cinta yang dulunya tumbuh diam-diam kini berakar kuat dan berbunga. Hari itu, langit Tokyo cerah, dan angin musim semi berhembus pelan, membawa guguran kelopak sakura yang berterbangan seperti salju merah muda. Di taman kecil di pinggir kota, tempat yang dulu sering mereka kunjungi dalam diam, hari ini menjadi saksi janji dua hati yang pernah patah tapi kini ingin saling menguatkan.
Hikari mengenakan kimono lembut berwarna ungu muda. Rambutnya disanggul sederhana, dan senyumnya tak lagi menyimpan beban. Ia masih duduk di kursi roda, namun bukan lagi sebagai simbol kelemahan, melainkan sebagai bagian dari kisahnya yang tak perlu disembunyikan. Rangga mengenakan setelan semi formal, dengan sentuhan batik kecil di saku jasnya, penanda bahwa identitasnya sebagai anak Surabaya tetap ia bawa kemanapun. Wajahnya berseri, bukan karena pesta besar atau keramaian, tapi karena ia sedang berdiri di samping seseorang yang membuat seluruh perjalanannya ke Jepang terasa benar. Pernikahan mereka dilakukan secara sederhana. Hanya dihadiri beberapa orang terdekat. Nyonya Kagawa yang kini seperti ibu sendiri bagi Rangga, dua sahabat Hikari dari masa kuliahnya, serta seorang pendeta lokal yang membacakan janji pernikahan dengan lembut. Saat tiba waktunya mengucap janji, Rangga menatap Hikari dan berkata, "Aku datang ke Jepang demi masa depan keluargaku. Tapi ternyata, masa depanku ada di sini, duduk di depanku." Hikari tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menjawab, "Aku pikir hidupku selesai saat kecelakaan itu. Tapi kamu datang bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk membuatku percaya bahwa aku masih pantas dicintai." Usai akad dan doa, Rangga mendorong kursi roda Hikari melewati lorong sakura yang rimbun. Orang-orang yang lewat tersenyum melihat mereka. Bagi mereka, pasangan itu mungkin terlihat tak biasa. Tapi di mata Rangga dan Hikari, mereka adalah dua jiwa yang telah sampai di rumah. Beberapa bulan kemudian, mereka membuka sebuah kafe kecil bernama Surabaya Saku, memadukan cita rasa Indonesia dan Jepang. Di dinding kafenya, tergantung foto Hikari dan Rangga tersenyum di bawah pohon sakura, dengan kutipan, "Cinta tak selalu datang dengan langkah kaki. Kadang, ia datang dengan hati yang rela bertahan." Dan setiap pagi, saat Hikari membuka jendela kafenya, ia tahu, masa lalunya tetap menjadi bagian darinya, tapi kini ia tidak lagi hidup di dalamnya. Ia hidup bersama Rangga, di hari ini, dan untuk hari esok yang penuh harapan.